Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Memasuki pekan yang baru, kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita baca dan hayati, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Di pagi yang indah ini ya Bapa, mengawali pekan kerja kami yang baru, kami mohon Roh Kudus menyertai kami, menuntun dalam setiap langkah kami, supaya kami selalu menghadirkan Tuhan dan kuasa-Mu dalam setiap kerja dan aktivitas kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, bagian yang pertama atau 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang melakukannya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan pagi ini mengawali kerja dan aktivitas kami hari ini, kita semua, yaitu tentang nasihat supaya kita jangan meremehkan hal-hal yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadari ataupun tidak, dalam kehidupan ini kadangkala ada bagian-bagian tertentu yang kita anggap itu sepele, itu nggak terlalu penting. Tetapi ketika kita memilah-milah mana yang penting, mana yang remeh, kadang-kadang kita tidak cukup jeli untuk membedakannya. Sehingga kadang justru hal yang kurang esensial, justru itu yang kita fokuskan atau kita pentingkan. Sementara hal yang penting atau esensial justru terkadang itu yang kita remehkan. Nasihat Paulus pada jemaat di Korintus dalam bacaan kita pada pagi hari ini tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagaimana kita membedakan bahwa hal ini adalah hikmat Allah dan yang itu adalah hikmat manusia? Tentulah dibutuhkan kepekaan kita untuk mengetahui kehendak Allah itu. Dengan cara seperti apa? Firman Tuhan menasehatkan, Rasul Paulus mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi berita tentang salib itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang gak penting. Bukan sesuatu yang urgent untuk kita amati dalam kehidupan ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Justru sesuatu yang dianggap tidak penting, dianggap sesuatu yang remeh, justru disitulah terdapat kekuatan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa kalau orang menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan, silahkan dia memilih itu. Tetapi orang yang memilih itu oleh Paulus dikategorikan sebagai orang-orang yang akan binasa. Tetapi orang-orang yang menganggap bahwa berita tentang salib itu adalah hal yang penting bahkan menjadi dasar dalam kehidupannya, maka disitulah kekuatan Allah itu bersumber. Bapak, Ibu, Saudara, tentu kita ingin menjadi bagian dalam kategori yang kedua yang dikatakan oleh Paulus, bahwa orang yang menganggap bahwa berita salib itu adalah kekuatan Allah. Karena berita tentang salib itu adalah berita tentang keselamatan, tentang pengorbanan yang Allah lakukan kepada manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang harusnya menganggap berita salib itu adalah
sesuatu yang penting, bahkan sesuatu yang mendasar. Latar belakangnya memang bahwa jemaat di Korintus itu merasa bahwa berita tentang salib itu nggak penting. Padahal itulah fokus pemberitaan Paulus. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian memalingkan wajahnya atau bahkan menutup telinganya untuk pemberitaan salib. Maka amat sangat disayangkan apabila kita mengabaikan berita tentang salib. Kata firman Tuhan di ayatnya yang ke-19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ironis sekali tentunya ya Bapak Ibu, bahwa begitu banyak orang mengejar apa yang disebut dengan hikmat. Begitu banyak orang mengupayakan sedemikian rupa agar dia menjadi bijak. Karena itu yang seringkali dicari orang. Ya kan? Tetapi hikmat dan kebijaksanaan yang seperti apa yang harus kita jadikan sebagai sumber? Sumbernya adalah berita tentang salib. Berita tentang salib mengandung paling tidak ada dua makna. Pertama adalah keselamatan dan kedua adalah kasih. Keselamatan yang Allah berikan itu adalah tanda kasih Allah yang sungguh besar kepada manusia. Allah berkorban menjadi manusia, bahkan menderita menjadi bagian dalam jalan keselamatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini Tuhan mau memberkati kita semua dengan tetap senantiasa berpedoman pada berita keselamatan yang Tuhan Allah nyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita biarkan hidup kita terombang-ambing oleh berbagai hal dalam kehidupan ini, baik oleh karena situasi yang menghadang kita, oleh karena ambisi-ambisi kita abaikan suara Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan kita meremehkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita amati, kita minta Roh Kudus membimbing apa maksud, apa kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena disitulah terkandung kehendak Tuhan yang ingin diwujudkannya melalui kehidupan kita. Mari buka hati, buka telinga, buka perhatian kita kepada Tuhan, sehingga segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik hari ini dan seterusnya, di situ ada kasih Tuhan yang ingin dinyatakan kepada kita. Biar firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari ini, dengan senantiasa meminta hikmat Tuhan supaya apa yang terjadi tidak kita remehkan begitu saja, tapi punya makna yang berharga bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau terangi kami dengan firman-Mu, supaya langkah kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Bapa, aktivitas, kerja, dan kegiatan kami hari ini, baik kami pribadi, keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi, agar dalam kasih Tuhan kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.